Halo, assalamualaikum. Kembali lagi di Animal Cooking. Kali ini saya mau bikin bolu pandan dari pandan asli, teman-teman. Nah, dilihat dari tampilannya, warna dari bolu ini cantik banget, hijau muda seperti pandan muda ya. Kemudian aromanya juga wangi. Terus teksturnya ini empuk, moist dan juga lembut. Saat dimakan itu rasanya enak banget. Nggak bikin seret dan manisnya pas. Cara bikinnya mudah, kalian pasti bisa bikin di rumah. Gimana? Yuk langsung aja simak videonya sampai selesai. Pertama, siapkan loyang tulban berdiameter 22 cm atau bisa juga pakai diameter 24 cm yang diolesi dengan olesan Carlo, yakni percampuran antara 1 sendok makan tepung terigu, 1 sendok makan margarin, dan 1 sendok makan minyak goreng. Olesi di seluruh permukaan loyang, tipis-tipis aja, kemudian sisihkan. Kalau ada sisanya ini jangan dibuang ya. Simpan dalam plastik, kemudian masukkan ke dalam kulkas, kita bisa gunakan lagi. Nah, siapkan 10 lembar daun pandan wangi dan 3 lembar daun pandan suji yang sudah dicuci bersih. Kemudian kita akan blender dengan menggunakan 100 ml air. Lalu saring, ambil cuma 75 ml saja, kemudian sisihkan. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 5 butir telur ukuran kecil, atau kalau ukurannya itu sedang dan besar, kalian bisa gunakan 4 butir telur aja. Tambahkan 150 gram gula pasir dengan butiran yang halus ya. Kemudian tambahkan 1 sendok teh SP atau cake emulsifier lainnya, bisa TBM atau Ovalet. Awalnya kocok dengan kecepatan rendah sampai semua bahan ini tercampur rata. Lalu naikkan ke kecepatan tinggi, kocok selama 8 menit atau sesuaikan dengan mixer kalian masing-masing ya. Pokoknya patokannya kalau terlihat adonannya itu udah mengembang, berwarna putih pucat, kental dan berjejak, sudah tidak lagi dia itu mengalir, berarti tandanya adonan ini udah pas pengocokannya dan siap untuk kita tambahkan bahan lainnya ya. Ini udah fluffy banget, udah mengembang halus, tidak ada gerindilan gula. Sekarang tambahkan bahan kering yang terdiri dari 200 gram tepung terigu serbaguna, 1/4 sendok teh garam, 1/2 sendok teh baking powder, kemudian aduk rata. Sebelumnya sebaiknya kita saring dulu ya teman-teman ya, supaya bahan kering ini tidak ada yang menggerindil dan supaya tidak ada bagian yang masih menggumpal. Bagi menjadi 2 tahap supaya pengadukannya jadi lebih mudah ya. Kocok aja dengan mixer dengan menggunakan kecepatan rendah, asal campur teman-teman. Jadi jangan sampai halus ya. Oke, untuk tahap kedua sama, ini tepungnya kita saring, kemudian kita kocok dengan menggunakan kecepatan rendah. Kocok dengan menggunakan kecepatan rendah sebentar saja, jangan terlalu lama. Nanti takutnya adonan ini turun karena terlalu over mixing teman-teman. Nah, untuk memastikan kalau semua bahan ini tercampur rata, sebaiknya kita aduk lagi dengan menggunakan teknik balik, menggunakan spatula yang cukup besar teman-teman. Jadi saya sarankan menggunakan spatula yang besar supaya bisa menjangkau ke dasar dari mangkok ini. Kemudian masukkan 90 ml santan kental instan teman-teman. Kemudian kita akan aduk lagi perlahan-lahan saja, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu sering ya, supaya adonan ini tidak mencair. Masukkan 75 ml air pandan yang sudah kita saring tadi. Aduk dengan menggunakan teknik balik seperti ini. Nah, walaupun adonannya ini nanti berwarna hijau pucat, tapi jangan khawatir,
saat dipanggang nanti hijaunya itu akan keluar dengan sendirinya teman-teman. Jadi tidak perlu ditambahi pewarna tambahan. Masukkan 50 gram minyak goreng, kemudian aduk lagi. Aduknya perlahan-lahan aja dari bawah ke atas menggunakan teknik balik. Dan jangan terlalu sering. Sekarang udah siap, udah campur semua. Kita masukkan ke dalam loyang tulban dengan diameter 22 cm. Sisakan beberapa senti dari permukaan atas dari loyang ini ya. Kira-kira 2 cm dari permukaan atas loyang yang tengah, yang bolong itu ya. Supaya nanti saat mengembang dia tidak meluber. Hentakan beberapa kali untuk mengeluarkan gelembung udara. Dan di sini tersisa sedikit adonan, saya akan masukkan ke dalam cup untuk cupcake. Jadi kalau kalian menggunakan loyang tulban dengan diameter 24 tidak perlu menggunakan loyang cupcake ya, karena udah cukup. Nah, panggang di suhu 160 derajat menggunakan api atas bawah selama 45 menit. Sebelumnya oven ini sudah saya panaskan selama 15 menit ya. Jadi tunggu aja selama 45 menit, dia akan mati sendiri ya ovennya. Kemudian untuk memastikan bahwa bolu ini udah matang, kita gunakan tusuk sate untuk mengetesnya. Ternyata tidak ada adonan yang masih menempel, berarti tandanya cake ini sudah matang. Tunggu beberapa saat, kira-kira 2 menit baru keluarkan dari loyang. Nah, terlihat banget teman-teman ya, warnanya itu cantik banget ya. Nggak kecoklatan tapi masih ada hijau-hijaunya. Ini tuh warnanya hijau muda cantik, seperti daun muda. Wangi banget saat dipanggang. Pas dimakan juga dia itu masih aja wangi. Empuk, lembut, kempus-kempus. Pokoknya ini recommended banget buat kue yang bisa kalian sajikan atau untuk camilan. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.